Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara Kurmamu Kuliah Ramadan MA Muhammadiyah 1 Malang. Kali ini akan menyampaikan tema ikhlas beramal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat sadaqallahul azim. Pemirsa channel Mamuntasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang pada kesempatan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa beramal, untuk bisa menunaikan saum di bulan Ramadan. Semoga niat dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, tentu amal yang kita kerjakan akan bernilai pahala di sisi Allah SWT dan tidak akan menjadikan sebagai suatu dosa. Maka sebelum beramal, kita tentu harus memahami dan juga mengetahui bagaimana agar amal kita itu bisa diterima oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pasti akan menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Nah, untuk bisa menjadikan amal yang kita kerjakan itu memiliki atau tergolong sebagai amal yang terbaik sebagaimana di dalam ayat tadi, maka kita perlu mengetahui apa syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ikhlas berarti berkaitan dengan niat. Niat yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena makhluk. Karena yang menilai ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sehingga amal yang kita kerjakan kalau kita dasarkan bahwa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi amal yang baik, amal yang terbaik. Maka syaratnya yang kedua adalah benar. Benar di sini ada dua hal yang perlu untuk kita pahami dan juga kita kerjakan. Yang pertama adalah benar karena memang ada landasan atau dasarnya, sebagaimana yang menjadi dasar kita sebagai muslim. Dasar kita adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika kita mengetahui apa yang kita kerjakan, mengetahui terlebih dahulu dasarnya, maka apa yang kita kerjakan berarti tidak mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh, ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, mengetahui berkaitan dengan dasar hukumnya, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah dasar kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan yang kedua, agar amal kita menjadi amal yang benar, ketika kita mencontoh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena suatu amal yang kita mengerjakannya tidak mencontohkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka amal itu akan tertolak. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amal perbuatan
yang tidak saya contohkan, kata Rasulullah, maka amal itu akan tertolak. Berarti di sini kita melakukan amal perbuatan, melakukan ibadah, memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah benar. Ikhlas saja tetapi tidak benar, maka juga tidak akan diterima oleh Allah SWT. Begitu juga kita melakukannya benar tetapi tidak ikhlas karena Allah SWT, maka itu pun tidak akan juga diterima oleh Allah SWT. Sehingga ketika kita melakukan suatu apapun, suatu amal perbuatan apapun, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasarnya dan melakukannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa channel Mamtasa yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT, dilipat gandakan, dan pada akhirnya nanti di akhir Ramadan kita diberikan beretikat oleh Allah SWT sebagai hamba yang la'alakum tattaqun, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.